Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pertidaksamaan. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Kelompok saya ada Amelia Akesia, Wafatori, Kanai Alfaiza, Maila Fadia, Cynthia Aprilanti, Muhammad Irfan, dan Revasa Amanda. Jenis-jenis pertidaksamaan yaitu ada 6. Pertidaksamaan linear 1 variabel dan sifat-sifatnya, pertidaksamaan linear 2 variabel dan sifat-sifatnya, ketiga pertidaksamaan kuadrat, keempat pertidaksamaan rasional, kelima pertidaksamaan pecahan, keenam pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Jadi notasi dasar adalah pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Dan next, pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat matematika yang memuat satu variabel berpangkat 1 dan menggunakan tanda pertidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ciri-cirinya hanya terdapat satu variabel, pangkat variabelnya 1, dan menggunakan tanda pertidaksamaan. Contoh pertidaksamaan linear satu variabel, contoh soalnya yang pertama ada 2x ditambah 5 kurang dari 11. Langkah yang pertama, kurangkan 5 di kedua sisi, 2x kurang dari 6, dan langkah yang kedua, bagi dengan 2, jadi x kurang dari 3. Jadi himpunan penyelesaian semua bilangan real kurang dari 3. Dan selanjutnya ada sifat-sifat pertidaksamaan linear satu variabel dan beserta contohnya. Jadi yang pertama ada tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Berlaku juga untuk pengurangan. Contoh 4 kurang dari 7. Jika ditambah 3, 4 ditambah 3 kurang dari 7 ditambah 3, hasilnya 7 kurang dari 10. Dan yang kedua, ada tanda pertidaksamaan tidak berubah dengan perkalian atau pembagian bilangan positif. Jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Jadi contoh soalnya 2 kurang dari 5 dikali 3. Jadi 2 dikali 3 kurang dari 5 dikali 3, yang hasilnya 6 kurang dari 15. Dan yang ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah jika dikali atau dibagi bilangan negatif. Jika A kurang dari B dan dikali bilangan negatif C kurang dari 0, maka tanda berubah. Contoh 1 kurang dari 4 dikali min 2. Jadi 1 dikali min 2 lebih dari 4 dikali min 2, yang hasilnya min 2 lebih dari min 8. Ya kan? Dan yang keempat, jika A lebih dari B dan A, B, N positif, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N. Tetapi jika A pangkat min N dan kurang dari B pangkat min N, jadi pangkat positif menjaga tanda dan pangkat negatif membalik posisi pecahan. Contohnya 5 lebih dari 2, maka 5 pangkat 2 lebih dari 2 pangkat 2, yang hasilnya 25 lebih dari 4. Dan yang kelima, jika A kurang dari B dan A, B negatif dan N genap, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N. Jadi bilangan negatif dipangkatkan genap menjadi positif. Semakin besar nilainya, maka semakin negatif. Makin kecil hasil pangkatnya. Contohnya, min 5 kurang dari min 2 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 sama dengan 25 dan min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 25 lebih dari 4. Dan yang terakhir, jika A kurang dari B dan A, B negatif dan N ganjil, maka A
pangkat N kurang dari B pangkat N. Bilangan negatif pangkat ganjil tetap negatif. Dan urutan tetap sama. Contohnya min 5 kurang dari min 2 pangkat 3. Jadi min 5 pangkat 3 sama dengan 125 dan min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Jadi hasilnya min 125 kurang dari min 8. Pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel, biasanya X dan Y. Dengan pangkat tertinggi masing-masing variabel adalah 1. Bentuk umumnya yang pertama ada AX plus BY lebih kecil dari C, yang kedua AX plus BY lebih besar dari C, yang ketiga AX plus BY lebih kecil atau sama dengan dari C, yang keempat AX plus BY lebih besar atau sama dengan dari C, di mana A, B, dan C adalah konstanta. Selanjutnya ada sifat-sifat pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, daerah penyelesaian digambarkan dalam koordinat kartesius. Yang kedua, garis AX plus BY sama dengan C adalah batas daerah. Yang ketiga, garis putus-putus digunakan untuk lebih kecil atau lebih besar, dan garis penuh untuk lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Yang keempat, setiap titik dalam daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah solusi. Selanjutnya, simbol-simbol pertidaksamaan. Yang pertama, kurang dari, yang kedua, lebih dari, yang ketiga, kurang dari sama dengan atau paling banyak, yang keempat, lebih dari sama dengan atau paling sedikit, dan setidaknya. Tidaksamaan pada garis bilangan. Pada garis bilangan, titik mewakili satu bilangan. Himpunan bilangan real membentuk garis karena anggotanya terdiri dari bilangan yang rapat dan tak terhingga. Kita lihat dari contoh yang pertama, yang simbolnya terisi. Simbol lingkaran terisi artinya bilangan tersebut termasuk. Dan kita lihat contoh yang kedua, yaitu simbol lingkaran kosong. Simbol lingkaran kosong artinya bilangan tersebut tidak termasuk bilangan. Kita lanjut ke slide 11. Oke, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel caranya hampir sama dengan menyelesaikan persamaan satu variabel, yaitu dengan menambah atau mengurangi serta mengalihkan atau membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan yang sama. Oke, slide ke-12. Catatannya, tanda pertidaksamaan akan berubah jika dikali atau dibagi oleh bilangan negatif. Contohnya, lebih kecil menjadi lebih besar dan sebaliknya lebih besar menjadi lebih kecil. Dan contoh yang kedua, lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, dan sebaliknya lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Contoh menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel yaitu dengan cara kita lihat contohnya. Carilah himpunan penyelesaian dari 2Y ditambah 1 lebih kecil dari 9 dan Y adalah anggota bilangan asli. Dengan caranya 2Y lebih kecil 9 dikurang 1, 2Y lebih kecil 8 karena 9 dikurang 1 menjadi 8, dan Y lebih kecil dari 4. Kenapa bisa 4? Jadi 8 dibagi 2 menjadi 4. Himpunan penyelesaiannya jadi 3, 2, dan 1. Menyelesaikan PTLSV. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari 3 min M besar dari atau sama dengan 1. M anggota bilangan real. Minus M besar dari atau sama dengan 1 minus 3, minus M besar dari atau sama dengan minus 2. Hasilnya adalah M lebih kecil dari atau sama dengan 2. Tanda berubah karena pertidaksamaan dibagi oleh minus 1.
Menyelesaikan PTLSV. Contohnya, carilah himpunan penyelesaian dari 6 kurang dari 2x minus 4 kurang dari 10. X bilangan real. 6 ditambah 4 kurang dari 2x minus 4 ditambah 4 kurang dari 10 ditambah 4. Nah, 10 kurang dari 2x kurang dari 14. Dan hasilnya 5 kurang dari x kurang dari 7. Pertidaksamaan terdiri dari 3 ruas karena berbentuk interval sederhanakan seperti biasa. 1. Membuat model matematika PTLSP. Busari memasak setidaknya 50 bungkus mie instan untuk menu Jumat Berkah yang diambilnya dari 2 kardus kemasan mie. Setelah dicek, tersisa 5 bungkus mie. Buatlah model matematika dari banyaknya mie instan yang dimasak oleh Busari jika dalam satu kardusnya terdapat K bungkus mie. Banyaknya mie yang dimasak Busari 2K dikurang 5, setidaknya 50 bungkus lebih besar dari 50. 2K dikurang 5 lebih besar dari 50. Jika kita selesaikan pertidaksamaan tersebut, maka 2K dikurang 5 lebih besar dari 50. 2K lebih besar 50 ditambah 5, 2K lebih besar 55, K lebih besar dari 27.5. Kesimpulan, banyaknya mie pada setiap kardus setidaknya adalah 27,5 bungkus. Kedua, membuat model matematika PTLSP. Pak Tono akan mengangkut kardus-kardus berisi barang yang beratnya masing-masing 3 kg. Berat Pak Tono sendiri adalah 62 kg. Kapasitas maksimum truk adalah 350 kg muatan. Buatlah model matematika muatan yang dapat diangkut truk jika banyaknya kardus yang akan diangkut adalah N buah. Total muatan truk 3N ditambah 60, maksimum 350, lebih kurang sama dengan dari 350, 3N ditambah 62, lebih kurang dari 350. Jadi di sini kita menyelesaikan contoh soal yang kedua, yaitu 3N tambah 62 lebih kecil dari 250 dikurangi 62 dari kedua sisi menjadi 3N lebih kecil dari 288, lalu dibagi 3 menjadi N lebih kecil dari 96. Jadi banyaknya kardus yang dapat diangkut Pak Tono dalam satu kali perjalanan adalah maksimal 96 kardus. Contoh soal yang ketiga. Sebuah aplikasi online hanya bisa menangani paling banyak 1.200 pengguna yang aktif secara bersamaan setiap jamnya. Jika jumlah pengguna aktif tiap jam disimbolkan dengan Y, buatlah bentuk pertidaksamaan agar sistem tetap berjalan normal dan tidak mengalami gangguan. Dan sini diketahui kapasitas maksimal 1.200 pengguna per jam. Jumlah pengguna per jam sama dengan Y. Karena sistem hanya bisa menangani maksimal 1.200, maka agar tidak terjadi gangguan, jumlah pengguna harus kurang dari atau sama dengan 1.200. Jadi, bentuk pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil dari 1.200. Contoh soal berikutnya yaitu linear 2 variabel. Sebuah perusahaan IT memiliki anggaran $5.000 untuk membeli 2 jenis perangkat, yaitu laptop yang digambarkan sebagai X dan tablet digambarkan sebagai Y. Biaya laptop adalah $500 per unit dan tablet
adalah $200 per unit. Tentukan pertidaksamaan yang menggambarkan situasi ini. Nah, mari kita selesaikan. Pertidaksamaan 500 X tambah 200 Y lebih kecil dari 5.000 menggambarkan situasi di mana perusahaan IT memiliki anggaran sebesar $5.000 untuk membeli laptop dan tablet. Contoh soal berikutnya, pertidaksamaan kuadrat. Ukuran file backup harian pada sebuah sistem diformulasikan sebagai B dalam kurung T sama dengan 0,3 T2 tambah 2. Dengan B dalam kurung T dalam megabyte atau MB dan T adalah jumlah jam sistem aktif. Jika ukuran file backup tidak boleh melebihi 20 MB, berapa jam maksimal T sistem bisa aktif agar tidak melebihi batas tersebut? Di sini, karena ukuran maksimalnya adalah 20 MB, maka B dalam kurung T 0,3 T2 tambah 2 lebih kecil dari 20, lalu dikurangi kedua sisi dengan 2, yang menjadi 0,3 T2 lebih kecil dari 18. Lalu dibagi dengan 0,3, dia menjadi T2 lebih kecil dari 60. Dan akar kuadratnya T lebih kecil dari 60 hampir sama dengan 7,75. Contoh kuadrat irasional. Sebuah perusahaan IT memiliki fungsi biaya untuk mengembangkan perangkat lunak, yaitu C dalam kurung X sama dengan akar kuadrat X tambah 4X tambah 4, di mana X adalah jumlah programmer yang digunakan. Jika biaya tidak boleh melebihi $10, tentukan pertidaksamaan yang menggambarkan situasi ini. Pertidaksamaan akar kuadrat X tambah 4 lebih kecil dari 10. Di sini kita akan mengkuadratkan kedua sisi, yaitu X tambah 4X tambah 4 lebih kecil dari 100. Maka kita sederhanakan. X tambah 4X kurang 96 lebih kecil dari 0. Lalu kita faktorkan dalam kurung X tambah 12 dalam kurung X kurang 8 lebih kecil dari 0, maka solusinya minus 12 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8, karena X tidak dapat negatif atau jumlah programmer, maka solusi yang valid adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Nah, di sini ada pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bagian penyebut. Bentuk umumnya seperti fx atau gx, lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari sama dengan 0, atau kurang dari sama dengan 0, di mana gx tidak boleh sama dengan 0 karena penyebutan tidak boleh 0. Contoh sederhana adalah x plus 1 atau x minus 2 lebih besar dari 0, atau 2x minus 3 atau x plus 4 kurang dari 0. Pertidaksamaan pecahan jenis-jenisnya ada 4, yaitu linear, rasional, kuadrat, kombinasi. Linear pembilangan dan penyebut berupa fungsi linear, contohnya x plus 3 atau 2x minus 1
kurang dari 0 yang relatif sederhana dan sering ditemui. Rasional keduanya berupa fungsi rasional seperti x plus 4 atau x minus 4 kurang dari sama dengan 0 yang mengharuskan analisis lebih matang terhadap titik-titik 0 dan tandanya. Kuadrat salah satu bagian berupa fungsi kuadrat, contohnya x minus 4 atau x plus 2 lebih dari 0 yang menambahkan kompleksitas penyelesaian. Kombinasi gabungan berupa fungsi seperti linier dan kuadrat dalam satu pertidaksamaan, contohnya x plus 1 atau x minus 9 lebih dari sama dengan 0. Di sini ada contoh soalnya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 2 atau x minus 1 lebih dari 3. Nah, di sini ada pembahasannya. Yang pertama pindahkan ke satu ruas, yaitu ada x plus 2 atau x minus 1 minus 3 lebih dari 0 dan samakan penyebutan. Jadi x plus 2 minus 3 x minus 1 atau x minus 1 lebih dari 0. Sederhanakan membilang minus 2x plus 2 atau x minus 1 lebih dari 0. Titik kritisnya yaitu x sama dengan 1 itu penyebutan 0, x sama dengan 2,5 pembilang 0. Di sini ada uji tanda di interval. Jadi x kurang dari 1 jadi minus 1. Kurang dari x kurang dari 2,5 itu plus 2 lebih dari 2, x lebih dari 2,5 jadi minus. Ambil interval hasil positif. Jadi 1, 2,5. Jawaban pertidaksamaan pecahan adalah x elemen 1 dan 2,5. Pertidaksamaan mutlak. Pengertian mutlak adalah pertidaksamaan yang memiliki nilai mutlak di dalamnya. Nilai mutlak sendiri menggambarkan jarak satu bilangan dari 0 dan selalu bernilai 0 negatif. Bentuk umumnya pertidaksamaan ini biasanya garis mutlak fx lebih dari a, kurang dari a, lebih dari sama dengan a, atau kurang dari sama dengan a dengan a sebagai konstan positif. Contoh sederhana dari pertidaksamaan mutlak adalah garis mutlak x minus 2 kurang dari 3 dan garis mutlak x plus 1 lebih besar dari 5. Konsep ini banyak digunakan untuk memahami hubungan jarak dan batas dalam analisis kompleks dan matematika terapan lainnya. Pertidaksamaan mutlak di sini ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama ada linear, di dalam mutlak adalah linear. Contohnya garis mutlak x plus 5 kurang dari sama dengan 2 yang cukup umum, lebih mudah untuk diselesaikan. Kuadrat. Fungsi dalam nilai mutlak adalah kuadrat. Misalnya garis mutlak x minus 1 lebih besar dari 3 yang menambahkan tingkat kesulitan dalam penyelesaian. Sini ada kombinasi melibatkan fungsi kompleksi seperti garis mutlak x plus 1 atau x minus 1 kurang dari 2 menggabungkan berbagai bentuk fungsi untuk mempertajam analisis. Ini ada contoh soalnya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 2x minus 5 kurang dari 7. Garis mutlak 2x minus 5 kurang dari 7 garis mutlak 2x minus 5 kurang dari 7. Pembahasan pertidaksamaan mutlak. Di sini yang pertama menggunakan aturan mutlak A. Garis mutlak A lebih besar dari kurang dari B, sama dengan minus B kurang dari A kurang dari B menjadi minus 7 kurang dari 2x minus 5 kurang dari 7. Tambahkan 5 pada semua ruas menjadi 7 menjadi minus 2x kurang dari 2x kurang dari 12 bagi semua ruas dengan 2x minus 1 kurang dari x kurang dari 6. Jawaban pertidaksamaan mutlak adalah x elemen minus 1, 6. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bye.